Halo guys, David sini dan kita bakal cobain iQOO Z10R Z10R. Harganya mantep sih. Dia ini ngebuktiin kalau HP bagus tuh nggak harus mahal. Coba, perhatiin harga iQOO Z10R ini. Mulai dari 3,3 juta sampai 3,9 juta. The real 3 jutaan. Kenapa saya bilang harga yang ini mantap? Karena iQOO Z10R ini punya spek yang sama persis kayak Vivo V60 Lite yang harganya 5 juta. Chipsetnya sama, kamera sama, desain sama, baterai sama, OS sama, service center juga sama. Sama-sama top karena iQOO itu sub-brandnya Vivo. Tapi harganya jauh beda. Kalau kita bandingin varian yang 8256, selisihnya hampir 1,5 juta loh. Damn! Vivo pasangnya kemahalan kah? Atau iQOO lagi bakar duit? Cuannya cuma nutup operasional? Ini aneh sih. Kalau pakai alasan iQOO bisa lebih murah karena dia cuma dijual online bang, jadi nggak perlu ongkos distribusi, komisi toko, dan lain-lain. Ya itu bisa juga, itu pasti salah satu faktor, tapi bedanya lagi-lagi tetap kejauhan. Kayak Poco X7 sama Redmi Note 14 Pro 5G itu saudara yang kelas harganya sama di 3-4 jutaan, speknya juga sama, desain sama kayak gini. Poco juga cuma dijual online, tapi bedanya nggak jauh, sekitar 500 ribuan. Nggak sampai 1,5 juta kayak si iQOO ini, jauh banget. Duit 10 juta bisa dapat 3 iQOO, tapi cuma dapat 2 Vivo. Beda satu HP mid-range loh. Damn. Harganya menang telak sih. Kalau HP-nya sendiri, semantap itukah si iQOO Z10R? Let's go, kita coba lihat isi kotaknya dulu. Desainnya sih mirip kayak iQOO Z10 yang regular ya. Ada iQOO, ada Z. Oh ya, tadi barusan saya bilang iQOO Z10 regular karena sekitar setengah tahun lalu iQOO juga ngeluarin iQOO Z10. Nggak ada R-nya. Kali ini versi yang ada R-nya. Di sebelah kiri ada iQOO, di sebelah kanan ada iQOO, di bawah nggak ada apa-apa, di atas cuma ada kayak barcode gitu, iQOO Z10R 5G, dan ada RAM 8GB, internal 256GB. Di belakangnya juga lumayan simple, ada iQOO Z10R 5G, ada varian RAM dan internal warnanya black, dan produksi dan lain-lain. Di sini juga ada keterangan atau peringatan dilarang melakukan perubahan spesifikasi dan lain-lain. Ini ada di semua HP resmi ya. Kotak yang lumayan simple dari stiker sampai ke desainnya, dan ngomong-ngomong si Vivo juga punya stiker yang sama sih. Jadi itu satu kemiripan lagi antar saudaranya. Sekarang kita langsung buka aja si iQOO Z10R. Di dalamnya kita bakal nemuin kotaknya warna hitamnya sampai ke dalam-dalam. Ini HP-nya. Terus di sini ada stiker image, terus ada pemisahnya, ada casingnya yang kalau kita pasangin ke Vivo V60 Lite tentu saja udah pasti sih. Udah pasti perfect fit. Masukinnya aja kletek-kletek, cetek-cetek, berasa udah pas semua. Ini stoknya pasti dari kardus yang sama sih. Ini bagian Vivo, ini bagian iQOO. Terus di sini ada iQOO informasi. Terus di sini ada kabel Type A to Type C. Terus ada charger yang speednya juga sama di 90 watt. Terus ada SIM ejector. Ini saya ngomong kedua HP itu sama, bukan berarti saya nggak suka ya sistem jual offline, jual online. Saya suka. Konsumen bisa dapetin pilihan yang lebih murah kalau misalnya berani beli online. Jadi dari dulu saya suka sama Poco yang jualan online doang bisa dapat lebih murah, tapi ngerti juga kalau ada HP yang emang dijual online dan offline. Banyak banget orang yang nyamannya beli offline, lihat barang, langsung transaksi di tempat, dan mungkin bisa kenalan sama sales kalau ada apa-apa, bisa langsung dibantuin jadi lebih nyaman, ya itu fair banget, saya ngerti banget. Cuma buat yang pengen nyari harga yang semurah mungkin, ada pilihan buat beli di online, seperti iQOO Z10R ini. Kita coba buka saja si kletekan plastiknya. iQOO Z10R warna hitam. Rasanya lebih sesuai karakter iQOO yang memang garang gitu ya, yang biasanya kenceng di performa, mentingin spesifikasi. Kalau buat varian warnanya dia cuma ada dua, yang black ini sama ada yang gold. Sementara kalau Vivo dia ngasih pilihan yang lebih banyak. Yang kita pegang sekarang itu Vibing Blue warna biru, terus ada dua varian lagi yang pink dan yang black. Jadi Vivo sebagai Vivo ya mungkin mereka pengen ngasih
pilihan model yang lebih trendy, lebih fashion gitu ya, lebih peduli sama gaya. Jadi warnanya dikasih lebih, sementara si Aiko ya udah santai aja, 2 warna aja. Yang penting harganya. Ya, ini desain juga sama-sama aja. Punya 2 kamera, ada kamera utama 50 megapiksel, terus ada kamera ultrawide 8 megapiksel, ada Aura Light juga. Kapan lagi si Aiko punya Aura Light? Terus di sini ada logonya Aiko. Di kanan tombol power volume, di atas speaker ada mikrofon, jadi ini dual speaker stereo, di kiri polosan, dan di bawah ada port Type-C, ada speaker lagi, dan ada mikrofon. SIM tray-nya dia dual nano SIM, jadi nggak bisa diekspansi pakai micro SD. Terus dia UFS-nya juga sama, udah 3.1, 3.1, yang lebih kenceng daripada HP Vivo yang harganya 6 jutaan. Itu juga sesuatu yang unik sih. Sama, 3.1 ya. Jadi semuanya persis, tidak ada yang diubah. Kecuali warna dan apa ya. Dari beratnya juga harusnya sama, dia di 196, kalau Vivo juga harusnya di 196. Jadi ya semuanya entah, nggak mungkin sih, kayaknya belum nangkep kalau ini adalah HP yang sama ya. Kalau ada bedanya, nah di sini paling di detail-detail branding aja. Kalau kita hidupin dia tulisannya Aiko bukan Vivo. Terus kalau watermark kamera juga pastinya dia Aiko. Mungkin ada mode-mode tertentu yang nggak terlalu ngaruh, tapi sisanya sama persis. Sip, jadi ini adalah penampilan paling awal dari Aiko Z10R. Ini juga mirip kayak Aiko Z10 yang regular, wallpapernya mirip-mirip aja. Mirip kayak Aiko Flagship juga sih. Ada kayak semacam kristal gelas yang efeknya ada bias-bias cahaya, ada buletan juga. Ini wallpaper yang lagi hits banget, tipenya iPhone, Oppo semuanya pakai wallpaper kayak gini. Terus di sini juga ada Aiko Store, tapi App Store-nya masih V App Store, Vivo App Store. Apalagi ya yang agak Aiko atau... Ah, ini juga ada Aiko Cloud. Jadi bagian-bagian yang ada branding-branding yang gitu mereka udah ganti. Sisanya sama aja, dari speknya dia tetap pakai layar 6,77 inci, panel AMOLED, resolusinya Full HD+, 120Hz, dan dia terang banget di 1300 nits. Jadi pas saya tes di bawah sinar matahari yang terik, dia masih kelihatan dengan jelas sekali. Itu mantap sih. Buat OS-nya sendiri, wah ini ada sistem update nih. Jadi dia dapetin update terus. Sekarang masih tetap dapetin FunTouch OS yang 15 yang di patch biar lebih bagus lagi, tapi nanti Aiko ini juga bakal dapetin Origin OS. Aiko Global juga kebagian buat Origin OS yang katanya bakal didapetin oleh Vivo X Series dulu, yang flagshipnya Aiko Flagship juga bakal dapet dalam waktu deket. Sementara buat yang mid-range, kayaknya ini bakal dapetin di semester pertama 2026, alias sekitar 6 bulan lagi lah paling lama. Jadi treatmentnya tetap sama ya, service centernya sama, kalau ada apa-apa bawa aja ke service center Vivo. OS-nya juga bagian sama Vivo, benar-benar udah mirip kayak Poco sama Xiaomi yang sama-sama pakai HyperOS, jadi lagi-lagi tipenya sama. Mungkin yang agak kurang itu soal dukungan update softwarenya ya. Dia bakal 2 tahun aja dapetin versi OS yang baru. Cuma originnya abis itu stop sampai 1 tahun lagi, update-nya abis itu udah. Sementara security patch-nya sampai 4 tahun, itu lumayan. Buat skor Antutunya dia di berapa ya? Oh, 800 ribuan karena ini versi yang 11. Kalau misalnya kita pakai versi 10, dia di 700 ribu lebih dikit. Prosesornya Dimensity 7360 Turbo, itu yang baru, kedengarannya baru 7360 Turbo, tapi rebranding aja dari 7300. Kayak lagi replay video unboxing ini deh. Kemarin saya udah jelasin. Buat settingan Mobile Legends bisa di Super HD, bisa di 90 fps, dan saya bisa dengan yakin bilang kalau hasilnya stabil ya. Udah kita tes berkali-kali si Dimensity 7360 Turbo di Vivo. Jadi apalagi Aiko yang dia punya mode khusus sih, punya mode si Aiko-nya, ada mode monster yang nggak tahu perlu atau nggak buat main Mobile Legends karena udah cakep. HP ini juga udah
support zero hardware, udah punya NFC, terus dia tahan hujan juga, udah IP65, bypass charging juga ready. Jadi dari fitur udah mantep banget buat HP yang harganya 3 juta. Performanya juga dari tadi aman, mantap, 90 fps mulus, terbukti, tidak perlu panik. Buat harga kayak gini udah cakep sih. Wow. Harga yang lebih murah emang jadi pembeda yang luar biasa sih. Itu bikin semua pendapat saya berubah dari performa yang biasa aja di Vivo V60 Lite jadi mantep di iQOO ini. Walaupun FPS yang didapat sama ya, tapi 40 fps Genshin di HP 5 juta sama HP 3 juta jelas kasih kesan yang beda. Charging yang kenceng, baterai gede di 5 juta sama 3 juta ya jelas beda. Kamera ada ultrawide di 5 juta udah wajib, tapi 3 juta belum banyak yang bisa ngasih ultrawide dan kamera utama yang bagus. Layar yang cakep, fitur yang banyak, semuanya jadi lebih spesial aja kalau misalnya kita dapetin di harga yang lebih murah. Kayak barang apapun deh, kalau kita dapat barang bagus tapi kena diskon, rasanya lebih pengen pamer nggak sih? Gua dapatnya kemarin diskon tuh, langsung. Pokoknya yang diomongin pertama bukan barang kualitasnya, tapi harganya. Cakep. Kualitas speakernya, dia emang pakai stereo speaker sih, ada 2 di bawah sama atas. Cuma rasanya kok agak weak ya, lemah ya, weak. Bassnya ada, cuma dia tipe suaranya tuh buat saya terlalu tajam, agak treble-nya agak tinggi. Itu mirip kayak karakter Vivo yang lebih mahal juga, Vivo V60 atau Vivo yang Fold pun karakter speakernya tuh agak tinggi gitu. Nilainya standar aja sih, 7, nggak spesial banget walaupun dia udah stereo, tapi ketolong oleh bassnya yang ada berasa. Sekarang kita cobain kamera 50 megapiksel. Di sini dia nggak ada OIS ya, sama kayak Vivo V60 Lite yang juga tidak ada OIS. Tapi walaupun nggak ada OIS, foto malamnya tetap kelihatan tajam loh, kelihatan bersih, warnanya pekat, yakin, tidak mudah goyang juga. Jadi kalau buat foto nggak ada OS nggak terlalu ngaruh ya. Saya malah suka banget, apalagi kalau ingat harganya yang 3 juta. Ini termasuk bening foto malamnya. Kamera ultrawide-nya juga nggak ancur-ancur banget, bukan sekedar kamera pelengkap biar bisa dibilang dual kamera ada ultrawide-nya, tapi dia bisa ngasih solusi misalnya Anda memang harus foto yang lebih luas. Kualitasnya emang nurun udah pasti, tapi sangat bisa diandalkan. Kalau buat foto terang, warnanya juga kuat, tapi buat saya ini agak terlalu kontras sih, apalagi bagian bayangannya rasanya hitam polos aja, detailnya udah agak hilang. Cuma mungkin ngasih kesan kalau warnanya itu nampol ya, yaitu bisa juga tergantung selera. Ini adalah hasil perekaman kamera depan dari iQOO Z10R. Unik sekali, bisa di 4K 30 fps. Ya walaupun gempa sih, cuma ini tetap hebat karena biasanya iQOO itu rekaman kamera depannya sampai fleksi pun tetap mengecewakan ya, dari settingannya pun sampai ke hasilnya. Tapi di 3 jutaan gini justru bisa 4K walaupun gempa sekali lagi, tapi lebih bagus. Ya ini kalau saya tebak karena dia emang ngikutin Vivo yang
bagus di kamera, jadi kecipratan juga. Kalau misalnya pengen rekamannya lebih stabil, kita bisa pakai mode stabilisasinya, tapi resolusinya langsung turun ke 1080p ya. Ini buat saya tetap jadi prioritas lah, daripada tajam tapi gempa, mending resolusi lebih rendah tapi stabil, lebih enak liatnya. Resolusi tajam bisa dipakai kalau misalnya kita pakai tripod, jadi tetap ada faedah. Ada pilihan yang bisa kita pakai sesuai. Ini lagi cerah banget. Kesimpulan buat iQOO Z10R, udah pasti saya nggak bisa stop buat ngomongin harganya yang mantep. Di video V60 Lite kemarin saya ada bilang kalau HP-nya oke-oke aja, tapi nggak kerasa spesial karena standar saya ngenilainya lumayan tinggi buat HP 5 juta. Sekarang iQOO Z10R dengan kualitas yang sama, tapi kita lihatnya pakai kacamata 3 jutaan. Semuanya jadi lebih indah, kayak lagi jatuh cinta gitu. Prosesor yang enak buat main game, terus dia dingin juga. Tadi saya lupa sebutin kalau dia tetap adem buat main game sekitar 41-42 derajat doang. Jadi dia kenceng dan dingin. Baterainya gede, 6500 mAh. Kameranya juga bagus, bahkan ada ultrawide-nya. Stereo speaker juga biar lebih kenceng suaranya. Layarnya terang, mulus. OS bakal dapetin update jadi lebih matang. Origin OS juga kebagian. Service center Vivo yang top. Kalau harga udah enak, nilai plusnya jadi lebih kuat lagi. Nilai minus jadi bisa dimaklumin. Jadi, iQOO Z10R ini auto beli nggak? Jawabannya tunggu dulu. Jangan lupain soal iQOO Z10 polosan yang saya sebutin di awal tadi, yang nggak ada R-nya. Versi polosan yang harganya juga 3 jutaan, tapi dia punya mesin yang lebih kenceng, kamera ada OIS, dan baterainya badak, pecah rekor muri. Kalau mentingin performa, iQOO Z10 polosan lebih oke. Tapi kalau nyari yang lebih all-rounder, ada UFS 3.1, ada kamera ultrawide, stereo speaker, varian R ini lebih cakep. Demikian unboxing gadgetin buat iQOO Z10R. Like kalau Anda suka dan video ini, dislike kalau nggak suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo, HP yang polosan pun R itu artinya apa ya? Racing? Kayak Kawasaki R apa gitu.